Sabda TV. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer pada subbab cara membersihkan hewan jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi dan Umi, insya Allah hari ini kita mulai halaman 66 subbab cara membersihkan hewan jalalah. Semua ulama sepakat bahwa hewan jalalah bila dikarantina terlebih dahulu. Sebentar, bukan jalalah. Semua ulama sepakat bahwa hewan jalalah bila dikarantina terlebih dahulu sebelum dikonsumsi atau dijual dan diberi pakan yang tidak mengandung najis serta diberi air yang bersih, maka hewan tersebut menjadi halal. Namun, berapa lama hewan tersebut harus dikarantina? Ada yang berpendapat selama 3 hari. Hal ini didasarkan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bila ia ingin memakan hewan jalalah, beliau mengkarantinanya selama 3 hari. Atsar ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan disahihkan oleh Al-Albani. Ada juga yang berpendapat bahwa jika ikan atau ayam dikarantina selama 3 hari, sedangkan sapi dan unta selama 40 hari. Dalil pendapat ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan unta jalalah hingga dikarantina terlebih dahulu selama 40 hari. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Zahabi. Pendapat yang terkuat tentang hal ini, wallahu alam, tidak ditentukan oleh lamanya waktu karantina, karena tujuan dari karantina adalah untuk membersihkan bau tidak sedap pada hewan jalalah akibat tercemar najis. Maka apabila bau itu telah hilang, hewan tersebut telah siap untuk dikonsumsi. Ya. Namun bila ada perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, perbuatan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau sebelum mengkonsumsi hewan jalalah tersebut ya diberikan dikarantina selama 3 hari. Kalau umpamanya Anda punya peternakan lele dan lelenya digunakan biasanya safety tank, digunakan yang paling bagus itu ya, boleh atau tidak ada masalah, tapi nanti sebelum Anda konsumsi, sebelum Anda jual, selama 3 hari pindahkan di air yang bersih, diberikan pakanan yang halal ya, seperti dedaunan ya. Terus kalau hewan juga kan, lele kan suka daging ya, beli daging yang murah, yang sisa bukan bangkai, tapi kan biasanya kalau di beberapa supermarket mereka kan beli ayam frozen ya, atau ayam segar. Bila sudah expire atau dekat expire, mereka jual dengan harga murah. Ambil itu, cincang ya, lemparkan ke kolam itu selama 3 hari. Memang biaya bertambah, tapi Anda mendapatkan harta yang halal dan orang pun memakan hewan yang halal. Ya. Ini kalau untuk hewan yang kecil seperti ayam atau ikan ya, yang di peternakan ayam broiler Al-Wataniyah di Saudi Arabia, mereka tidak sampai 3 hari, tapi menurut penelitian mereka sudah tidak
ada efek pada dagingnya, pada baunya. Ya, berarti 3 hari tadi, penentuan waktu 3 hari bukanlah sesuatu yang mesti harus diikuti. Kalau tidak sampai 3 hari tidak halal, tidak. Yang penting karena ada bau najisnya. Ya, sudah kita bahas kan ya peternakan watoniyah itu, di mana di peternakan watoniyah itu ada najis dalam bentuk ayam bangkai dicincang kembali, kemudian kan ayam ditetaskan, yang mati yang tidak jadi ditetaskan itu juga dicincang dijadikan pakan penambah protein, dan itu komposisinya sekitar tidak sampai 50% dari keseluruhan pakan, memang lebih banyak jagung. Akan tetapi mereka di Arab Saudi itu mazhab Hambali paling kuat tentang masalah hewan jallalah dan tumbuhan yang disirami dengan najis, air najis. Sehingga kalau di negara lain ada hewan organik, ayam organik, kemudian kalau sayuran organik, kalau di sana bukan organik, non organik. Ada hewan, ada sayuran. Kalau hewan tidak ada pakai najis pakannya. Kalau sayuran tidak pakai air najis, tidak pakai air comberan. Mereka siram dengan air yang biasa, yang bukan najis. Itu dampaknya harganya lebih mahal, ya. Tapi bagi mereka lebih baik mahal daripada najis. Tapi secara hukum bolehkah? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Sudah kita bahas tentang pendapat jumhur para ulama, mereka membolehkan karena sudah terjadi istihalah, sudah terjadi perubahan wujud. Dia kan sekarang berbentuk hewan, berbentuk ayam, berbentuk sayuran, berbentuk buah, bukan berbentuk najis. Ya. Kalau dikatakan perubahannya tidak sempurna karena masih ada baunya, ya, itu namanya bau, bisa jadi dampak karena dari bawah, bukan karena di dalamnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Lanjut. Subbab berikutnya, menjual pupuk kandang. Hukum halal atau tidaknya hasil penjualan pupuk kandang tergantung kepada hukum kotoran hewan ternak, apakah najis atau tidak. Para ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan adalah najis seperti kotoran anjing. Adapun kotoran, ada orang ternak anjing? Nggak ada ya? Biasanya babi ada di ternak. Babi ada. Apalagi yang haram yang diternak selain babi? Hah? Keledai ada ternak keledai? Di mana di Indonesia? Di Indonesia maksud saya. Peternakan babi banyak. Babi. Ternakan anjing saya kira tidak ada untuk jadi pakan ya, untuk dikonsumsi. Ya, yang umum adalah ayam, bebek, ya. Apalagi Kambing, sapi, kerbau, itu semuanya hewan ini kalau disembelih dengan sesuai syar'i boleh dimakan. Begitu juga ternak udang ada, ternak ikan ada. Lanjut. Adapun kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan seperti kotoran ayam, sapi dan hewan ternak lainnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih tentang hukumnya. Pendapat pertama, para ulama yang menganut mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa kotoran hewan ternak adalah najis. Mereka berpegang kepada beberapa dalil, diantaranya 1, sabda Nabi SAW yang artinya, bersihkanlah tubuh kalian dari air kencing karena kebanyakan azab kubur disebabkan oleh air kencing yang tidak dibersihkan. Hadis riwayat Daruqutni. Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan
untuk membersihkan diri dari air kencing. Dari perintah untuk membersihkan diri dari air kencing dapat dipahami bahwa air kencing itu najis, dan kata baul atau air kencing dalam hadis adalah mutlak, termasuk juga air kencing hewan yang dagingnya halal dimakan. Ya. Pertama, sepakat ulama hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, kotorannya najis. Ya. Maka peternakan yang hewan dagingnya kalaupun disembelih tidak halal dimakan, maka kotorannya najis. Adapun hewan ternak yang kalau disembelih kemudian secara syar'i halal dimakan dagingnya, ini ada perbedaan pendapat para ulama tentang kotorannya, apakah najis atau tidak. Sebagian para ulama mengatakan bahwa itu adalah najis, dan ini pendapat mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah. Di antara dalil mereka adalah sabda Nabi SAW, istanzihu minal bawli fa inna amata adzabil qabri minal bawli. Rasulullah bersabda, bersihkanlah dari baul. Baul itu air kencing. Sesungguhnya umumnya azab kubur dari air kencing. Bersihkanlah dari air kencing. Baik air kencing terkena kepada pakaian, terkena pada tubuh, terkena ke benda-benda yang lain, harus dibersihkan dari semuanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa ini air kencing najis atau tidak? Najis. Karena Rasulullah nyuruh bersihin. Kalau tidak najis, kenapa Rasulullah nyuruh bersihkan? Ya. Dia najis. Kata al-baul di sini, istanzihu minal bauli. Kata al-baul itu air kencing. Air kencing manusia, mau air kencing hewan, mau air kencing apapun, ya, najis. Karena masuk dalam keumuman lafaz al-baul. Al-baul isim jenis, kemudian didahului oleh alif dan lam, menunjukkan istighraq, al-istighraqiyah, menunjukkan seluruh baul, seluruh air kencing. Ya, termasuk juga air kencing hewan yang kecil apa? Kecoa. Ada air kencingnya? Nah, termasuk itu. Ya, tikus ada air kencingnya? Ada. Nah, termasuk semuanya. Kucing, ya, kambing, terus kan bau namanya. Kambing, sapi, ayam dan lain-lainnya, semuanya adalah najis menurut mazhab ini. Itu dalilnya. Lanjut. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena yang dimaksud dengan air kencing dalam hadis tersebut hanyalah air kencing manusia. Ya. Tidak bisa difungsikan, diberlakukan sifat umum pada kata al-baul ini, walaupun dia termasuk umum. Kenapa? Karena ada indikasi tidak untuk semua air kencing. Fa inna amata adzabal qabri minal bauli. Sesungguhnya umumnya azab kubur dari al-baul, dari air kencing. Berarti maksudnya kencing siapa? Kencing manusia. Manusia. Karena hewan tidak ada azab kubur hewan. Hewan tidak diazab, tidak dikubur, tidak di neraka. Ya. Tapi yang diazab adalah manusia. Berarti maksudnya adalah baul di sini adalah air kencing manusia.
Baik. 2. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang artinya ketika Nabi selesai buang air, beliau memintaku untuk membawakan 3 buah batu. Namun aku hanya mendapatkan 2 buah batu. Aku terus mencari tetapi hanya mendapatkan sepotong tahi unta yang telah mengeras. Lalu aku membawanya kepada Nabi, maka beliau mengambil batu dan membuang tahi seraya berkata, ini adalah riks. Hadis riwayat Bukhari. Kata riks dalam bahasa Arab berarti najis. Dengan demikian maka hukum tahi hewan termasuk hewan ternak adalah najis. Tanggapan dalil ini juga tidak kuat karena kata riks dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menjijikkan, baik itu najis maupun tidak, seperti dalam firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijs, termasuk perbuatan syaitan. Al-Maidah ayat 90. Allah mensifati berhala dengan rijs dan tidak seorang pun yang mengatakan bahwa berhala najis. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah rijs, belum tentu maksud beliau bahwa ini adalah najis. Adapun keengganan beliau menggunakan tahi unta untuk beristinja dikarenakan tahi itu merupakan makanan jin, bukan karena itu adalah najis. Bagaimana penafsiran Imam Nasai yang artinya Abu Abdurrahman berkata al-riksu adalah makanan jin. Sanad hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Iya. Kemudian dalil yang kedua, mereka mengatakan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa air kencing dan kotoran dari hewan ternak adalah najis. Ya. Dalilnya adalah bahwa Nabi SAW ketika beliau buang air kecil, kemudian Rasulullah SAW diantarkan, kalau kita mungkin air, tentu di Arab Saudi di masa dahulu susah untuk mendapatkan air, beda seperti sekarang. Padang pasir di mana ada air susah. Alhasil yang ada adalah batu, dan itu namanya istijmar. Dikiaskan dengan batu semua permukaan yang kasar. Tisu bisa, ini tidak boleh, perkasaannya lembut. Ya, tisu biasanya digunakan sekarang kan ya. Kalau dengan daun, kalau hikmahnya kan mengambil najisnya. Kalau dengan daun najisnya terambil apa tidak? Tidak, permukaan daun seperti daun dengan syarat juga bukan makanan. Daun singkong, daun bayam itu makanan nggak boleh. Dengan daun pisang bisa istinja dengan daun pisang? Enggak kali ya. Karena permukaannya halus ya. Karena permukaannya tadi Ustaz. Halus tadi karena halus permukaannya. Apa yang bisa? Enggak biasa kayak di Indonesia. Tidak terbiasa. Kalau dengan batu permukaannya kasar. Ya, permukaannya kasar, najis ke bawah. Iya. Daun jati mungkin Pak Ustaz. Daun jati. Daun jati aman enggak untuk kulit? Digosokkan ke kulit aman enggak? Memang ke bawah najisnya, tapi kalau memudaratkan kepada kulit lebih bahaya dari itu. Ya udah, kalau di kita mah gampang, pakai air banyak. Iya. Ya. 2 kata Ibnu Mas'ud, 2 beliau bawakan batu. 1 lagi cari-cari batu enggak nemu, ada yang keras. Itu kotoran hewan di sana, kalau udah keras membatu dia. Ya, membatu, maka dibawakan oleh Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah mengatakan hadza riks, yang 2 diambilnya, yang 1 dibuangnya.
riks. Riks itu artinya najis atau menjijikkan dalam bahasa Arab. Bisa dua makna. Akan tetapi kata para ulama yang mengatakan pendapat kedua, tidak semua riks dalam bahasa Arab itu artinya najis. Allah mengatakan innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijs. Tidak satu pun ulama mengatakan bahwa main judi najis. Mana najisnya? Pada uangnya kah najisnya? Atau pada hasil judinya kah? Atau pada apanya? Ya, kalau berhala najis mungkin bisa aja. Tapi menjudi gimana najisnya? Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan khamr najis dengan dalil riks ini. Sebagian mengatakan tidak, nanti pada babnya akan kita jelaskan. Ya. Tetapi sebagian mengatakan bahwa Rasulullah tidak mau beristinja, istijmar dengan tahi hewan tadi karena itu adalah makanan jin. Ya, makanan jin. Ya, subhanallah, sampai makanan jin pun Rasulullah menghormatinya. Berdasarkan Abu Abdurrahman berkata, diriwayatkan dalam Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ar-riksu ta'amul jin. Riks itu adalah makanan jin. Baik, lanjut. Pendapat kedua, para ulama yang bermazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis. Mereka berdalil dengan beberapa hadis, diantaranya satu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, sekelompok orang dari Bani Ukal atau Urainah datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah. Lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta. Hadis riwayat Bukhari. Dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar minum air kencing unta dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, karena seandainya itu najis, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan mereka agar meminumnya, sekalipun dalam rangka pengobatan, karena ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan berobat menggunakan benda yang diharamkan. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan penawarnya, dan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Mulakan menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Yang kedua, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi sholat dimanapun saat waktu tiba, dan pernah sholat di tempat pemeliharaan kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kotoran hewan tidaklah najis, karena seandainya itu najis hewan ternak. Kotoran hewan ternak. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, karena seandainya itu najis tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan sholat di tempat najis atau kandang kambing. Wallahu alam. Dari dua pendapat para ulama di atas, yang terkuat berdasarkan dalil adalah pendapat yang menghukumi kotoran hewan tidak najis. Dengan demikian berarti boleh menjual belikan pupuk kandang dan keuntungan hasil penjualannya halal. Begitu juga boleh membuat kandang ayam di atas kolam ikan, dan bila ikannya dipanen lalu dijual tidak perlu dikarantina terlebih dahulu, karena ikan tersebut bukanlah jalalah yang memakan najis. Jelaskan ya. Pendapat yang kedua, pendapat mazhab Malikiyah dan Hanafiyah, mereka mengatakan tidak najis. Ya, tidak najis artinya kalau seseorang habis mengembalakan
sapi atau kerbau atau ayam, atau dia habis bersihin kandang ayamnya, dia ingin sholat, ya. Kalau ada pakaian sholat khusus bagus, tapi kalau umpamanya dia ingin sholat dengan pakaian itu tidak ada masalah. Kalau ada kemungkinan atau memang terkena beberapa najis yang sudah kering, ya, najis yang sudah kering, kotoran yang sudah kering, ya, menurut pendapat kedua tidak ada masalah. Bisa dipahami? Ya. Berdasarkan dalil-dalil yang tadi, ya. Tapi ada satu hal, hamamatul haram, itu burung yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi mungkin nggak terlalu banyak karena tertutup. Masjidil Haram banyak kan ya? Iya. Banyak kotorannya kan ya? Nggak pernah lihat sih, Mas. Hah? Nggak pernah lihat. Oh, tuh nggak pernah lihat. Banyak kan akhi ya? Pernah lihat antum? Nah, dia pernah lihat. Banyak. Hampir di sudut-sudut itu sering. Di sudut-sudut dia kan terbuka ke alam bebas. Masjidil Haram. Banyak burung-burung yang bersarang di sana. Ya. Itu kotorannya sering, banyak. Dalam kasus ini dari mata Imam Syafi'i juga burung sudah ada di Masjidil Haram itu, bukan sekarang saja. Sehingga mereka, karena mereka mengatakan bahwa itu adalah najis, lalu bagaimana kalau sholat di Masjidil Haram? Bisa cari tempat yang tidak ada kotoran itu? Mereka mengatakan itu berarti karena lil hajah, artinya tidak mungkin untuk melepaskan diri dari hal tersebut, ya, atau umumul balwa, tidak mungkin bisa melepaskan diri dari kondisi tersebut. Bukan, ini pengecualian berarti kalau menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah dan Malikiyah, mereka mazhab Malikiyah dan Hanabilah, menurut mereka memang tidak ada masalah, halal, tidak najis, ya, tidak najis kotoran tersebut. Boleh burung-burung merpati di Masjidil Haram itu diganggu? Kalau di kita ditembakin, pakai ketapel. Kalau selain di tanah haram silahkan, itu berburu namanya, boleh. Ya, kalau anda mau ketapel baca Bismillah dulu, jatuh mati dia, tidak perlu sembelih lagi, langsung bisa dibakar. Ya, seperti itu. Tapi kalau di tanah haram, batasan tanah haram baik di Mekah, di Madinah, Rasulullah mengatakan la tusadu sayduha, tidak boleh diganggu, tidak boleh diburu. Ya. Kalau anda buru mati dia gara-gara anda, gantinya 1 ekor kambing. Mau 1 merpati atau bayar kambing? Ya. Juga tidak boleh diganggu. Makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau ada bukan sekedar di masjid tanah haram itu, kan kalau anda mau masuk ada batasan haddul haram, batas tanah haram. Ada ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi SAW, tanah haram untuk Madinah, untuk Mekah Nabi Ibrahim. Untuk masuk ke sana, bila sudah masuk tanah haram, bukan Mekah ya,
tanah haram. Ada hadul haram, ya, ada di Mekah, di Madinah ada. Ya. Itu kalau masuk ke sana semuanya tidak boleh, ya, memburu hewan. Bila Anda buru, ya, itu dagingnya tidak halal dimakan dan Anda wajib membayar dam walaupun tidak haji, walaupun tidak umroh. Bayar dam 1 ekor kambing. Kalau itu yang kecil, kalau yang besar unta. Kalau umpamanya Anda rusanya, maka unta yang Anda bayar. Dan pohon-pohonnya tidak boleh Anda patahkan, kecuali yang ditanam manusia. Kalau yang tumbuh sendiri tidak boleh. Rumputnya tidak boleh dicabut, kecuali izhir. Izhir jenis rumput yang digunakan untuk dinding dan atap rumah mereka. Mereka campur dengan, karena di sana kan jarang hujan, mereka dindingnya itu adalah tanah liat dicampur dengan izhir biar kuat, kemudian ditempel-tempelin. Begitu dinding rumahnya, sehingga kalau panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin. Ya, lanjut akhi. Sebab berikutnya adalah bangkai. Maka kesimpulannya boleh, ya, boleh Anda jual belikan, ya, Anda beli boleh, Anda jual pun boleh, kecuali dalam mazhab Syafi'i. Dan yang populer negara kita mazhab Syafi'i. Kan tetapi Bahsul Masail NU, mereka punya dewan fatwa juga, namanya Bahsul Masail. Bahs itu artinya pencarian atau penelitian, masail kasus-kasus, penelitian kasus-kasus. Kalau di Bahsul Masail, orang kan sangat butuh itu kan, ya, untuk pupuk tanaman. Kira-kira ada yang gratis? Hah? Nggak ada. Sampai pun Anda sendiri pun yang ngambil ke kandangnya pun tetap berbayar. Nggak ada yang gratis. Karena dia menjadi komoditas yang bernilai nilai ekonomis. Mereka mengatakan tidak halal jual belinya, tapi boleh sebagai imbalan upah. Paham antum itu? Oh gitu. Paham? Apa maksudnya? Kalau imbalan upah kerja boleh. Apa artinya? Yang dia jual bukan harga dari kotoran kandang tadi, bukan dari kotoran ayam, bukan dari kotoran bebek dan seterusnya, tetapi itu kan untuk bisa dijual tentu dijemur, diambil, dikumpulkan, gitu kan, ya, kemudian dicampur dengan dedak segala macam, campur apa biasanya? Enggak dicampur sih, Hah? Enggak dicampur biasanya kalau kotoran. Kotoran itu enggak murni. Iya. Murni itu tapi butuhkan jasa kata dia. Jadi imbalan jasa. Kalau imbalan jasa tentu tidak boleh bagi penjual kedua. Bagi penjual pertama ia imbalan jasa. Yang punya yang punya kandang, bagi dia bisa dikatakan imbalan jasa. Tapi bagi toko bisa dikatakan imbalan jasa, toko pupuk. Ya tidak lagi, jasa sudah ada. Kalau dia jual tanpa ada pertambahan, bisa dia jual? Dia nggak bisa jual. Ya, maka bagus sih dari satu sisi cara keluar dari sesuatu yang diharamkan tadi, ya.
Cara keluarnya ya kalau bisa pergilah Anda ke tempat kandangnya, ya, langsung minta mereka ambilkan, Anda kasih uang fee sebagai pekerjaan jasa, bukan beli tai ayamnya. tahi kotoran ayam tadi atau kotoran hewan ternak tadi. Iya, tapi tidak semua orang bisa untuk itu. Apalagi kalau jaraknya jauh. Kalau kebunnya umpamanya di Bogor, kandangnya adanya di Purwakarta, ya, itu bagaimana dia datang ke sana jauh, ya, itu ijtihad mereka, wallahu a'lam. Ada pertanyaan seputar ini sebelum kita lanjut? Tidak ada, lanjut dulu akhir. Satu lagi. Subbab berikutnya adalah bangkai. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan darat yang mati tanpa disembelih atau dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hukum bangkai. Bangkai hewan yang hidup di darat dan mengalir darahnya saat dipotong. Saya ulang, bangkai hewan yang hidup di darat dan mengalir darahnya saat dipotong bagian tubuhnya, lahu nafsun sailah, disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya najis, sebagaimana dinukil dari Ibnu Rusyid. Landasan ijma diantaranya diharamkan bagimu bangkai, Al-Maidah ayat 3. Allah mengharamkan bangkai dan setiap benda yang diharamkan, yang benda tersebut tidak memiliki nilai, maka benda tersebut diharamkan karena sifat najisnya. Dan bangkai tidak memiliki nilai apapun, dengan demikian bangkai diharamkan karena sifat najisnya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang artinya seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci. Hadis riwayat Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Bila seluruh kulit hewan menjadi suci karena disamak, ini menunjukkan bahwa kulit hewan sebelum disamak adalah najis, dan kulit yang disamak pastilah kulit hewan yang sudah mati. Dari hal ini dapat dianalogikan najisnya bagian tubuh bangkai yang lain sebagaimana najisnya kulit bangkai. Ya. Bangkai yang dimaksud yang najis adalah hewan darat. Adapun hewan yang di air, baik laut ataupun sungai, yang hidup di air saja, tidak hidup di air dan di darat, ya, maka bangkainya adalah tidak najis. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu." Laut itu, ketika ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kami akan melaut ke laut, ya, kami bawa air tawar, tapi terkadang dalam kondisi kalau dipakai air tawar untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi junub, khawatir kami tidak bisa bertahan hidup karena air laut tidak bisa untuk diminum. Ya, bolehkah kami bersuci, berwudhu dengan air laut?" Rasulullah menjawab, "Huwa tuhur ma'u." Air laut itu airnya suci, dan bangkainya pun halal. Sahabat ini menanyakan tentang air laut, tapi Nabi jawabnya nambah, ya, karena ya tentu orang di laut kemungkinan saja persediaan makanannya habis, daripada nanti dia nanya lagi, pusing lagi, tapi sampaikan bangkainya pun halal, ya, tidak najis, yang hidup di air. Adapun yang bisa hidup di darat, seperti apa namanya? Buaya. Buaya bisa hidup di darat, bisa di laut.
Hah? Kepiting dulu, kepiting. Nggak tahu. Yang jelas kepiting enak kan ya. Kepiting dia memang ke darat, tetapi kalau habis airnya dia masuk lagi ke laut. Berarti dia bukan hewan bisa hidup di darat dan di laut. Dia tidak bisa hidup di darat. Tapi kalau dia bisa hidup di darat. Coba nonton cek di Google, betulkah kepiting bisa hidup di darat? Enggak. Dia tidak bisa hidup di darat. Ya. Katak, kalau katak tidak bisa hidup di darat. Walaupun tidak ke air bisa dia hidup. Kalau kepiting enggak. Sama dengan ikan, sebagian ikan bisa dia manjat. Antum ikan lele, kalau bukan lele ini lele yang biasa, kalau lele lepas bukan lele yang ternak, itu dia bisa manjat pohon. Pernah lihat? Coba lihat di YouTube. Iya, kalau di daerah biasa itu ikan lele itu manjat di pohon, bukan dilempar orang, enggak, memang manjat dia pakai apanya namanya? Ini kan ada taringnya, ada apa namanya di lehernya, sirip tapi tajam. Ya. Itu bisa dia. Tapi kalau habis air yang dibawanya dia turun, lompat dia. Cobalah lihat. Semua baru, subhanallah. Alam kita beda ya. Kalau anak saya hidup di Sumatera biasa, banyak itu tempat-tempat dulu ya. Sekarang wallahu a'lam. Dulu itu keluar sedikit dari jarak 5 km dari tempat tinggal itu bisa masuk rimba, ada air-air, itu banyak ikan-ikan di situ, di saung-saung di tanah-tanah gambut itu, dan itu ikannya besar-besar dan banyak kalau dapat. Siapa yang bawanya ke sana wallahu alam. Yang jelas ya, tidak ada orang naruh benih ikan-ikan di dalam hutan-hutan begitu. Tidak hutan sih, nggak seperti hutan Kalimantan. Kalimantan juga begitu. Di daerah gambut umumnya begitu, ikan-ikan air tawar. Lanjut. Aman berarti kepiting? Aman dong Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kata Pak Ustaz tadi? Hah? Kata aman juga dong. Kata aku aman. Tadi katanya enggak? Kata anda bisa hidup Di darat. Kata bisa hidup di darat. Ya. Ya tidak boleh dimakan. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh dimakan karena dia hidup di darat dan di laut, itu mazhab Syafi'i. Di air dan di darat, itu mazhab Syafi'i. Sebagian mengatakan bukan karena masalah hidup di darat dan di airnya, tapi adalah karena dilarang membunuh katak. Dan hadis Nabi SAW yang terakhir yang dilarang membunuh adalah katak. Katak berdoa kepada Allah untuk diminta diturunkan hujan. Wallahu a'lam. Kami lanjutkan yang termasuk bangkai. Berikut ini beberapa hewan mati yang termasuk bangkai. Pertama, hewan yang mati tanpa diputuskan urat saluran pernafasan dan urat saluran makanan yang ada di lehernya dengan pisau yang tajam, seperti hewan yang mati karena sakit, tertimpa benda yang berat, terluka, jatuh dari tempat ketinggian, dipukul, dan yang dimangsa oleh hewan lain. Allah berfirman, diharamkan hewan yang mati, tercekik, yang terpukul, yang jatuh, termasuk mati tercekik adalah keikat tali, ya, atau masuk dalam air nggak bisa bernapas. Artinya tercekik itu menyebabkan dia nggak bisa bernafas.
tercekik, terikat tali kan nggak bisa nafas dia jadinya. Begitu juga kalau dia masuk ke dalam air, ya sebagian hewan yang nggak bisa berenang, ya mati dia dalam air. Itu termasuk mati tercekik. Terus Allah berfirman, diharamkan hewan yang mati tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas. Ya mati karena dipukul, karena benturan juga, ditabrak mobil itu kan mati karena pukulan itu. Ya, walaupun bahasa Anda bukan pukulan, tabrakan, itu adalah pukulan juga namanya. Ya, yang ditanduk hewan yang lain sehingga mati dia, tanduk terkam binatang buas. Ya, terus kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayam Anda jatuh ke kolam, kelupak, ya. Kemudian Anda ambil, masih sempat tapi kayaknya udah lelah. Dia kena capek, Anda sembelih, alhamdulillah, dia masih hidup ya. Yang kedua, hewan ternak yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum hewan ternak yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah dengan sengaja. Pendapat pertama, mayoritas para ulama yang terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali menghukumi bangkai hewan yang disembelih oleh orang Islam yang sengaja tidak mengucapkan lafaz bismillah saat penyembelihan. Kayaknya bisa dipahami intonasi antum, coba ulang-ulangi. Pendapat pertama, mayoritas para ulama yang terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali menghukumi bangkai hewan yang disembelih oleh orang Islam, bangkai hewan yang disembelih oleh orang Islam yang sengaja tidak mengucapkan lafaz bismillah saat penyembelihan. Ya, itu bisa dipahami. Lanjut. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Surat Al-An'am ayat 120. Pendapat kedua, para ulama yang menganut mazhab Syafi'i menghukumi halal daging hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah. Mereka berpegang dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya hewan sembelihan orang Islam halal, baik ia menyebut nama Allah ataupun tidak. Hadis riwayat Abu Daud. Tanggapan, hadis ini tidak kuat karena hadisnya mursal dan terdapat salah seorang perawinya yang tidak dikenal. Dengan demikian, pendapat mayoritas ulama dalam hal ini adalah yang terkuat, yaitu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah najis atau bangkai. Ya, apa itu hadis ini mursal? Maksudnya mursalun minhus sahabiyus saqat. Hadis mursal adalah tabi'in mengatakan Nabi SAW bersabda, padahal orang ini tidak pernah bertemu Nabi. Berarti ada kemungkinan yang dihilangkannya. Kalau memang yakin sahabat Nabi yang dihilangkannya, dia tidak terima hadis dari yang lain kecuali dari sahabat Nabi, ini mursalnya masih diterima. Tapi ada kemungkinan dia terima tabi'in yang lain, baru terima dari sahabi. Ini yang menyebabkan mursalnya tidak diterima, hadisnya tidak diterima. Menurut Syafi'i halal ya kalau dia tidak baca bismillah, kalau selagi dia muslim. Menurut jumhur tidak halal berdasarkan firman Allah, mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kalian makan hewan yang ketika menyembelih tidak baca bismillah. Bagi Anda terlepas dari lemah dan kuat dalil ini, mana yang nyaman? Ikut jumhur ulama yang pendapat pertama. Ya baca bismillah. Apa susahnya baca bismillah? Bismillah. Apa susahnya? Ya.
baca bismillah. Kan ada mazhab Syafi'i. Ya udah nggak apa-apa, dia baca bismillah nggak apa-apa. Enggak, gampang kok baca bismillah. Apalah susahnya? Jelas. Beli di pasar Pak Ustaz? Kalau beli di pasar, Suruh dia baca bismillah. Nggak mau dia cari penyembelih yang lain. bukan kan udah dalam bentuk potongan. Nah, ini bukan beli hewan namanya, ini beli daging. Iya. Ya. Beli daging, beli hewan lain. Iya. Beli daging nanti lah. Ya, Lanjut Pak Ustaz. lanjut. Yang ketiga adalah hewan yang disembelih oleh non-muslim. Non-muslim atau orang yang tidak menganut agama Islam dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu non-muslim yang memiliki kitab suci samawi, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan non-muslim yang tidak memiliki kitab samawi seperti penganut agama Hindu, Buddha, Shinto, dan lain-lain. Bila non-muslim yang tidak memiliki kitab samawi menyembelih hewan, para ulama sepakat bahwa daging sembelihannya termasuk bangkai. Non-muslim ahli kitab. Sebentar. Non-muslim ahli kitab terus. Non-muslim ahli kitab yang memiliki kitab samawi bila menyembelih hewan, para ulama sepakat bahwa hewan sembelihannya halal dimakan oleh orang Islam berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Surat Al-Maidah ayat 5. Akan tetapi untuk keabsahan sembelihan ahli kitab disyaratkan beberapa hal. Satu. Bentar. Kalau Anda ke Cina, boleh makan daging di sana? Daging sapi, daging kambing? Enggak boleh. Hah? Kalau dia agamanya bukan agama samawi, Boleh. enggak boleh. Kalau Kalau ada tulisannya luar makan halal, enggak boleh juga. kalau itu boleh. Kalau ada label halalnya ya makan aja. Tapi kalau Cina setahu saya Shinto. mereka melarang ada label halal. Kalau negara Eropa, negara lain biasanya tidak mempermasalahkan. Betulkah begitu? Betul. Ada yang sering bolak-balik ke Cina, pergi dagang, pergi bisnis. Khusus Cina mereka melarang, bukan menganjurkan, bukan mendiamkan, tapi melarang. Kalau ada namanya tertulis rumah makan Anda halal food, gitu, Anda bisa dipidanakan. Setahu saya. Tapi ada beberapa daerah yang muslimnya banyak, mayoritas. Seperti di Uighur, daerah Xinjiang. Kemudian ada daerah-daerah yang lain, makanan mereka sama dengan makanan Arab. Itu apa namanya? Kambing bakar pakai nasi kebuli sama. Di sini ada juga kan di Jakarta ya mana namanya? Ada salah ikhwan yang suka nasi kebuli, pernah ngajak ke sana, Ustaz mau makan Chinese food, tapi Chinese foodnya makannya makanan Arab. Daerah mana namanya sih? Muslim, daerah situ memang di Cina, daerah yang pembuat itu Cina Muslim namanya. Di selain itu, sebagian besarnya adalah agamanya bukan ahli kitab. Kalau ikan boleh, jangan makan olahan di sana, makanan olahan sapi, kambing, kerbau. Kalau ikan segar tidak ada masalah. Ambil ikan segar, minta digorengin sama dia, makan. Alhamdulillah. Baik. Mana lagi? Jepang sama India, Thailand, Vietnam, Korea, ya. Kemudian ya, apalagi kemudian cukup lah ya. Yang jelas bukan Kristen, bukan Yahudi.
Lanjut. Solusinya Pak Ustaz? Solusinya kalau kita melancong ke sana Pak Ustaz? Melancong ke sana ngapain melancong ke sana? Orang datang ke sana bisnis bukan melancong. Bisnis misalnya. Antum melancong, perut antum susah cari makanan, apa enaknya melancongnya? Kalau sekedar melancong tujuannya kan senang-senang kan ya. Yang paling senang itulah perut penuh. Kalau perut susah makan, senangnya di mana? Tapi biasanya orang ke sana bisnis, dagang dan seterusnya. Kalau di situ ya jangan makan olahan yang bahannya yang ada hewan-hewannya, kecuali ya ikan. Tapi kalau ikan pun ya masalahnya mereka kalau ngolah olahannya sering pakai khamar. Lanjut. Jadi syarat pertama, Yahudi Nasrani dan Nasrani tersebut adalah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang Muslim murtad atau orang Badu daerah-daerah pedalaman Indonesia masuk agama Kristen, ya ini tidak boleh juga sembelihannya. Menurut sebagian para ulama, itu mazhab Syafi'i. Kalau di Indonesia masih ada yang Kristennya asli. Asli itu maksudnya kan agama Kristen, agama Yahudi itu bukan agama untuk semua manusia. Mereka diutus kepada gembala apa namanya? Hanya umatnya saja, hanya umatnya. Hanya kaum Bani Israel. Jadi kalau Anda mau masuk Yahudi, itu tidak mereka terima. Walaupun Anda melakukan perbuatan yang sama dengan mereka, mereka tidak menganggap Anda. Karena agama mereka adalah agama nasab, agama darah keturunan. Ya. Kalau Nasrani yang asli, ada di masa Umar, ada Nasrani Bani Taghlib. Karena masa Umar luas, ada suku-suku Arab yang masuk Kristen. Itu Umar mengharamkan sembelihannya. Itu perbuatan Umar bin Khattab. Umar mengharamkan, dan itu menjadikan dalam mazhab Syafi'i yang boleh sembelihan Nasraninya yang asli dari ahli kitab, dari nenek moyangnya sebelum Nabi Muhammad datang, bukan murtad, bukan dari suku agama lain, ya, tapi memang keturunannya Nasrani terus semuanya sampai ke moyangnya sebelum Nabi Muhammad diutus. Ya, lanjut. Para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan ini. Pendapat pertama, Yahudi dan Nasrani tersebut haruslah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Maka, jika seseorang memeluk agama Yahudi atau Nasrani pada dewasa ini, sedangkan nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi dan Nasrani pada masa sebelum kerasulan Nabi Muhammad, maka sembelihannya termasuk bangkai. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i. As-Sirasi berkata, sembelihan Nasrani Bani Taghlib atau orang Kristen dari suku Arab tidak halal karena Bani Taghlib termasuk Kristen setelah masa terjadinya perubahan. Kristen bukan termasuk Kristen. As-Sirasi berkata, sembelihan Nasrani Bani Taghlib orang Kristen dari suku Arab tidak halal karena Bani Taghlib masuk Kristen setelah masa terjadinya perubahan dalam agama Nasrani, dan tidak dapat dipastikan apakah Bani Taghlib masuk Kristen yang telah diubah oleh para pendetanya atau mereka masuk Kristen yang murni. Maka status mereka sama dengan penganut agama Majusi, yaitu sembelihannya tidak halal. Ya, ini Syirazi
kitab induk dalam mazhab Syafi'i. Ya. Lanjut. Mereka berpegang kepada larangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma agar tidak memakan sembelihan Nasrani dan dari Bani Taklib atau Nasrani yang berasal dari suku Arab. Pendapat kedua, mayoritas para ulama menghalalkan hewan sembelihan seluruh ahli kitab, sekalipun nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi atau Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad, berdasarkan firman Allah, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi teman setia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Al-Maidah ayat 51. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memasukkan orang yang setia dengan ahli kitab ke dalam golongan ahli kitab. Dengan demikian orang yang memeluk agama Kristen dewasa ini termasuk golongan ahli kitab karena mereka setia dengan orang-orang ahli kitab, yang berarti sembelihannya menjadi halal. Wallahu alam, pendapat mayoritas ulama dalam hal ini sangat kuat untuk diikuti karena dalam ayat yang menjelaskan kehalalan hewan sembelihan, ahli kitab mencakup semua ahli kitab termasuk ahli kitab dewasa ini. Dan pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Az-Zuhri. Syarat kedua, hewan yang disembelih ahli kitab. Berarti syarat pertama perlu apa tidak? Gimana Pak? Syarat pertama perlu apa tidak? Syarat pertama apa tadi? Syarat pertama mau Yahudi yang Nasrani atau Yahudi. Yang Yahudinya adalah Yahudi keturunan asli. Yang dia nenek moyangnya Yahudi Nasraninya semua Rasulullah SAW diutus. Ya. Tapi pendapat yang kuat mengatakan tidak. Berarti persyaratan ini ada apa tidak berarti? Yang pertama tidak. Tidak adalah persyaratannya menurut pendapat yang kuat. Artinya Nasrani sekarang pun masih bisa halal. Nasrani Indonesia ya masih bisa halal. Dari sisi tadi karena tidak disyaratkan. Bila disyaratkan tentu di Indonesia ada enggak Nasrani yang masih seperti itu? Hah? Allahu a'lam. Indonesia mungkin tidak ada, mungkin saya tidak tahu juga. Kalau ada yang mengaku dia Nasrani asli, ya, tentu dia harus mengerti nasabnya sampai ke mana. Dan semuanya Nasrani. Ya, kalau pribumi Indonesia asli mungkin tidak ada, kecuali yang hijrah mungkin dari Turkmenistan ke Indonesia. Indonesia kan pribuminya mana itu tidak jelas karena kebanyakan orang-orang yang hijrah ke Indonesia, ada Arab, ada India, ada Cina, bahkan ada Asia, ada Turkmenistan, ada Turki yang datang ke Indonesia dan lain-lainnya. Allahu a'lam. Lanjut. Berikutnya syarat kedua, hewan yang disembelih ahli kitab, hewan yang dihalalkan Islam. Syarat kalau sebelah kitab halal, jadi Kristen sekarang masih ahli kitab. Kalau sembelih hewan yang haram, dia tetap tidak halal juga. Kan Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan hewan sembelihan ahli kitab halal untuk kalian. Ya, lalu Anda makan di warung Nasrani yang dia sembelihnya bukan sapi, bukan ayam, bukan kambing, tapi yang lain-lain lah yang jelas keharamannya, tetap tidak halal juga. Baik, lanjut. Syarat ketiga, tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah saat penyembelihan. Bila diketahui bahwa mereka menyebut nama Al-Masih, Roh Kudus atau Bunda Maria saat penyembelihan, maka hewan sembelihan mereka termasuk bangkai dan tidak halal dimakan oleh orang Islam.
biasanya mereka menyebut apa? Ada yang disebut enggak? Enggak tahu. Ya Anda tidak tahu, makanya saya bertanya. Ada yang tahu mereka nyebut apa? Ada yang tahu? Ibu tidak ada yang tahu? Lanjut. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Al-Baqarah ayat 173. Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bahwa hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah saat penyembelihannya, maka hewan itu sama dengan bangkai sekalipun yang menyembelihnya seorang muslim apalagi non-muslim. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Az-Zuhri berkata, tidak mengapa memakan sembelihan Nasrani dari suku Arab, dan jika engkau dengar ia membaca selain asma Allah saat menyembelih, janganlah engkau makan sembelihannya. Dan jika engkau tidak mendengarnya menyebut asma Allah, sesungguhnya Allah telah menghalalkan sembelihan mereka bagimu, padahal Allah mengetahui kekafiran mereka. Jelas? Jelas banget. Kita lanjut. Penjagalan hewan dengan cara modern. Yang pertama, penjagalan ayam. Di beberapa negara maju di mana kebutuhan akan daging hewan sangat besar, mereka Indonesia ini juga ada bentuk seperti ini sekarang. ada. Penyembelihan hewan dengan cara digantung dan dia jalan sendiri, ya, pakai dengan listrik, kemudian dimasukkan ke air panas dan dilewatkan dia ke piring pisau, kemudian sampai ke ujung tinggal dicabut-cabutin sama dipotong-potongin. Iya, pernah lihat saya. Di Indonesia ada sekarang. Iya. Di beberapa negara maju di mana kebutuhan akan daging hewan sangat besar, mereka menggunakan peralatan modern untuk mengakhiri nyawa hewan yang siap dikonsumsi manusia demi meningkatkan kuantitas pemotongan. Seperti di Kanada, di sebuah tempat penjagalan ayam yang telah disahkan oleh komunitas muslim setempat, semua proses berlangsung secara otomatis. Proses penjagalan ini berlangsung sebagai berikut. Ayam digantung kakinya ini kenapa saya pakai di Kanada? Karena ini penelitian dari Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani, mufti Pakistan, yang beliau mengajukan paper tentang penyembelihan dengan cara modern tadi. Itu beliau memang sering ke Kanada, ke beberapa negara Eropa untuk risetnya tersebut. Lanjut, Pak Ustaz. Ayam digantung kakinya, dengan demikian kepalanya mengarah ke tanah, lalu gantungan tersebut bergerak menuju tempat berikutnya. Di tempat ini ayam disiram dengan air dingin, terkadang air tersebut dialiri muatan listrik. Proses ini bertujuan untuk membersihkan ayam dari kotoran dan membius ayam dengan muatan listrik. Lalu ayam digerakkan ke tempat selanjutnya di mana tersedia besi tipis tajam berbentuk bundar, sehingga puluhan ayam yang digantung berputar mengitari pisau otomatis tersebut dapat disembelih dalam sesaat. Kemudian setelah disembelih, ayam digerakkan ke tempat berikutnya, yakni bak besar berisi air hangat yang suhu panasnya kurang lebih 100 derajat Celcius. Lalu ayam direndam agar mudah untuk mencabuti bulu-bulunya, lalu prosesnya dilanjutkan untuk siap dipasarkan. Ya, seperti itu prosesnya. Sekarang secara syariatnya bagaimana? Lanjut. Tinjauan syar'i tentang penyembelihan ayam menggunakan alat modern. Dari penjelasan tentang cara penyembelihan ayam dengan alat modern di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Penyiraman air yang bermuatan listrik untuk membius ayam memang secara umum tidak menyebabkan kematian terhadap ayam. Akan tetapi bila ayam dalam kondisi sakit, mungkin saja penyiraman air itu menyebabkan kematian ayam sebelum disembelih. Bila ini terjadi, jelas bahwa hukum ayam tersebut adalah bangkai. Yang kedua, berarti ada tanda tanya meragukan, ya? Iya. Kan tidak pasti. Lanjut. Yang kedua, penyembelihan dengan menggunakan pisau otomatis memungkinkan terjadinya ayam tidak terpotong urat saluran pernafasan
dan saluran makanannya, dikarenakan ayam tersebut bergerak menjauh dari pisau otomatis. Lalu kemudian ayam dicelupkan ke dalam air hangat dan mati di dalam tempat ini. Hal tersebut berakibat ayam mati karena tenggelam dan bukan karena sembelihan, dan ayam yang mati tenggelam adalah bangkai. Ya, wal khaniqatu tadi, hewan yang mati tercekik. Terus yang ketiga, saat penyembelihan tidak diucapkan bismillah, karena yang menggerakkan alat pemotong adalah listrik dan bukan manusia. Bagaimana seandainya saat menyalakan kontak mesin pemotong diucapkan bismillah, dianalogikan dengan menyebut bismillah saat melepas anjing pemburu menuju hewan buruan, di mana hewan tersebut menjadi halal sekalipun mati tanpa disembelih, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Al-Maidah ayat 4. Apakah dengan cara ini pemotongan itu menjadi halal? Kasus pemotongan dengan mesin tidak bisa dianalogikan dengan hewan buruan karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar di antara dua hal ini, yaitu ayam-ayam di tempat penjagalan tersebut tidak lagi hewan liar karena kakinya sudah diikat, maka penyembelihannya harus dengan mengucapkan bismillah oleh orang yang memotongnya dan bukan mesin yang memotongnya. Sedangkan hewan buruan memang tidak memungkinkan untuk disembelih, maka cukup dengan mengucapkan bismillah saat melepas anjing pemburu. Kemudian, apakah cukup sekali ucapan bismillah pada saat menyalakan mesin untuk memotong ribuan hewan? Tentu tidak, karena setiap hewan yang disembelih merupakan sebuah proses penyembelihan tersendiri yang mengharuskan pelafalan bismillah pada setiap sembelihan. ya, bila ada dua orang, tadinya saya tugas nyembelih aja, kamu baca bismillah. Ini manusia dua-duanya. Kalau ini kan manusia dan mesin. Kalau ini manusia dua-duanya. Ya, satu nyembelih aja. Bismillah, 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 yang satu lagi. Sah nggak sembelihannya? Hah? Allah sah. Yang nyembelih siapa, yang baca bismillah siapa? Kenapa nggak antum suruh aja nenek antum? Yaudah, ini aja. Saya yang baca Fatihahnya sah? Enggak. Saya baca takbirnya, nenek tinggal gerak aja. Allahu Akbar kata anda di sini. Lalu anda baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rukuk neneknya. Sah salatnya? Enggak. Enggak. Orangnya lain, yang bacanya lain. Sama dengan yang tadi. Yang menggerakkannya adalah mesin, yang baca bismillahnya orang lain. Beda jenis lagi manusia dengan mesin. Manusia dengan manusia saja sepakat para ulama sembelihnya tidak halal. Ya, kalau ada umpamanya dia ingin nyembelih si bapak, cuman bapaknya ingin anaknya di pesantren, cuman kata anaknya saya geli atau kasihan atau apa nyembelih, kata anaknya. Kata bapaknya, udah kamu baca bismillah, kamu kan santri, ayah aja yang nyembelih. Nah, anak bismillah kata anaknya, langsung bapaknya nyembelih. Itu halal dimakan ayamnya, kambingnya. Haram dimakan, najis itu bangkai. Karena disembelih tidak baca bismillah. Kan ada yang baca bismillah, yang baca bismillah kan orang lain, bukan yang menyembelih. Lanjut. Dua kemungkinan yang telah disebutkan di atas bahwa ayam mati sebelum disembelih tidak terwujudnya pengucapan bismillah saat penyembelihan ayam-ayam itu dapat diambil kesimpulan bahwa ayam-ayam tersebut adalah bangkai dan najis, haram dimakan dan haram dijual, serta keuntungan penjualan ayam-ayam dan makanan olahannya seperti chicken nugget, sosis, burger dan lainnya termasuk harta haram, sekalipun diimpor dari negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Karena pada dasarnya setiap hewan yang mati adalah haram atau bangkai, kecuali diyakini hewan itu mati melalui proses yang dibenarkan syariat.
Maka jika ragu apakah hewan ini mati melalui proses yang islami atau tidak, hewan itu termasuk bangkai berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya apabila engkau memanah hewan buruan maka ucapkanlah bismillah. Jika engkau dapati hewan tersebut mati maka makanlah. Jika hewan tersebut engkau dapati jatuh ke dalam air dan mati, maka janganlah engkau makan karena engkau tidak tahu apakah hewan tersebut mati akibat tenggelam di air atau mati akibat anak panahmu. Hadis riwayat Abu Daud dan ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis di atas menegaskan bahwa dalam keadaan ragu apakah hewan tersebut mati melalui proses yang dibenarkan syariat atau mati melalui proses yang diharamkan syariat, maka hewan tersebut dianggap haram. Ya, cukup atau mau tambah lagi? Cukup. Alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.